Ya, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan nomor 210 tahun 2018 yang mengatur pajak transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Nah, dalam peraturan ini pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Namun, peraturan yang mulai berlaku tanggal 1 April ini mendapat resistensi ya karena dianggap memberatkan pelaku usaha e-commerce. Bagaimana solusinya agar PMK 210 tidak mengganggu pertumbuhan e-commerce yang sedang menanjak? Insight akan membahasnya kali ini bersama saya, Desi Anwar. Kementerian Keuangan telah resmi menerbitkan PMK nomor 210 tahun 2018. Aturan yang mulai berlaku 1 April 2019 ini akan memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Namun, resistensi terhadap belit ini mencuat. Asosiasi E-commerce Indonesia menilai PMK 210 dapat menghambat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti platform e-commerce lokal yang dinilai akan kalah bersaing dengan media sosial yang sebagian besar dimiliki asing. Aturan ini juga dinilai berpotensi menyurutkan perjuangan pengusaha UMKM, sehingga bisa memperkecil sumbangan UMKM dan online dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kami siap untuk diajak bekerja sama untuk mencari jalan keluarnya. Kalau ternyata studinya menunjukkan bahwa ini tidak akan menyulitkan industri kami dan bahkan mempermudah dan memperbesar kontribusi ekonomi, pasti kita dukung, nggak mungkin kan. Di tengah harapan ini, pemerintah menegaskan PMK 210 tidak bertujuan untuk mengejar target pendapatan pajak, tetapi untuk membangun ekosistem dan database yang terkait dengan usaha bisnis e-commerce di Indonesia. Nah, kita nanti akan coba usahakan ini tidak akan menyusahkan semua pihak lah, baik dari penjual, pembeli maupun pengelola e-commerce, sehingga bisa saja kalau misalnya sudah ada datanya yang sudah lama ini dilaporkan ke BPS atau ke Bank Indonesia, itu mungkin bisa kita ambil, tinggal mungkin yang belum. Ini kan belum diatur sebenarnya, nah nanti mungkin di Perdirjennya nanti akan kita detailkan. Sementara itu, Kementerian Keuangan dan Asosiasi E-commerce Indonesia telah sepakat, pedagang atau penyedia jasa toko online tidak wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kesepakatan ini diambil karena banyak pedagang di marketplace yang penghasilannya di bawah batas penghasilan tidak kena pajak. Ya, Menteri Keuangan telah membuat peraturan tentang kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang disebut sebagai PMK 210. Meski baru berlaku pada tanggal 1 April mendatang, masih ada pihak yang meminta pemerintah menunda pemberlakuan aturan ini sebab dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai hambatan khususnya bagi pelaku usaha yang bertransaksi lewat platform e-commerce. Nah, untuk membahasnya, bersama saya telah hadir di studio Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dari Kementerian Keuangan, Nufransa Wirasakti, dan juga ditemani oleh Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau yang disebut sebagai IDEA, yaitu Ignatius Untung. Halo. Untung dan juga Pak Frans. Nah, ini kalau kita bicara mengenai pajak, apalagi ada kaitannya dengan e-commerce, ini pasti akan menjadi sesuatu yang ada resistensinya lah, karena ya sekarang kan kita seperti kita ketahui banyak sekali orang yang sudah memanfaatkan platform e-commerce untuk melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat ini kan sebenarnya ini sudah merupakan bagian dari roadmap yang dirancang oleh Presiden sejak tahun 2017 ya. Jadi sebenarnya harusnya bukan sesuatu yang suddenly ya. Tapi Pak Frans, apa persisnya yang melatar belakangi ya adanya PMK 210 ini, dan kira-kira poin-poin apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat? Ya, makasih Mbak Desi. Jadi latar belakang kenapa peraturan Menteri Keuangan nomor 210 ini adalah karena kita ingin memperlakukan level playing field ya, perlakuan yang sama antara pedagang konvensional
dengan pedagang melalui elektronik melalui e-commerce ini. Konvensional maksudnya Maksudnya punya toko, yang secara yang kelihatan fisik dan barangnya dan lain sebagainya. Sementara kan yang itu yang konvensional. Sementara yang elektronik juga harusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kedua, kita juga ingin membangun satu sistem database yang lengkap mengenai siapa-siapa saja sih sebenarnya pelaku dari perdagangan elektronik ini, supaya nanti kalau kita misalnya tadi kan sudah sampaikan juga ada roadmap, kita juga bisa menentukan bagaimana policy atau kebijakan yang baik berdasarkan data-data dan fakta yang ada. Karena terus terang selama ini kita juga belum mempunyai data yang valid sampai saat ini mengenai e-commerce ini. Iya, dan akan sulit juga untuk mendapatkan, apalagi kalau setiap hari ada saja misalnya startup atau e-commerce betul sekali. Yang lahir lah istilahnya. Nah, yang perlu diperhatikan pada peraturan Menteri Keuangan nomor 210 ini adalah bahwa tidak ada jenis pajak baru dan tidak ada tarif pajak baru gitu. Jadi sifatnya hanya menegaskan bahwa perlakuan antara yang tadi itu konvensional sama elektronik adalah sama. Jadi kan yang dikhawatirkan masyarakat kan adanya pajak baru, jenis pajak baru. Itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya lebih banyak juga yang dikhawatirkan masyarakat karena ya pelakunya itu kan juga profilnya kan beda ya antara orang yang memiliki toko usaha secara fisik dan orang yang melakukan jual beli lewat yang namanya kan e-commerce. Mungkin nanti bisa kita tanyakan kepada Mas Untung. Tapi selama ini, apalagi e-commerce yang cukup besar-besar, apakah tidak pernah membayar pajak? Kalau membayar pajak, saya yakin mereka yang besar-besar sudah ya, karena untuk melakukan biasanya kalau yang besar-besar itu mereka sebenarnya sudah punya secara konvensional, dari tokonya udah ada, pedagang jenisnya udah ada, kemudian mereka ekspansi ke online. Jadi kalau mereka itu yang sebagian besar sebenarnya udah ada. Nggak, tapi maksudnya yang berbasis e-commerce dari awal, seperti misalnya Unicorn, Gojek, atau sekarang yang ini Tokopedia dan lain sebagainya, itu kan sudah mereka sudah dipajaki kan? Mereka sudah mendapatkan perlakuan yang sama, perpajakan yang sama dengan mereka kalau pedagang konvensional. Nah, sebenarnya yang di marketplace ini adalah para pedagang atau penyedia jasa yang berjualan di platform e-commerce itu. Kan jadi itu banyak kecil kan yang banyak. Ya. Kadang-kadang hanya satu orang ya, individu gitu. Itu yang kita mau data sebenarnya, kita mau kumpulkan datanya sebenarnya. Gitu. Tapi kalau dihitung-hitung, ini kan berarti kan ada yang pemerintah merasa dirugikan lah dengan adanya transaksi semacam ini yang tidak dipajakin. Itu sudah ada hitung-hitungannya kira-kira, wah ini seharusnya pemerintah bisa mendapatkan pajak sekian gitu, tapi karena tidak dipajakin mendapatkan kerugian sekian. Justru itu karena tadi ya, karena data secara validnya kita belum punya, kita juga terus terang belum punya ada. Tapi yang kita inginkan adalah pembuatan kebijakan nanti ke depan seperti apa. Karena datanya dari BPS juga sedang dikumpulkan ya Pak Untung dari dengan teman-teman dari pelaku e-commerce ini, sehingga kita juga menunggu data dari mereka. Dan ke depan juga apabila kita sudah punya data ini, tentu kita bisa menentukan kira-kira mana yang harus kita majukan bisnisnya misalnya, atau mana yang harus kita turunkan dulu dengan pengenaan pajak dan lain sebagainya. Kita tidak tahu ke depannya, tapi yang pasti kita ingin menggunakan suatu ekosistem dari sistem perpajakan baru yang ada di dalam bisnis e-commerce ini. Jadi untuk meningkatkan level playing field, tapi juga untuk menciptakan ekosistem, tapi pada intinya tidak menciptakan pajak yang baru. Betul. Gitu. Jadi penerimaan pajak itu bukan tujuan kita, bukan tujuan utama dari sistem yang kita mau bangun ini. Tapi lebih untuk mengumpulkan data ini dari IDEA ya, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Anda, Mas Untung. Apa ketika mendengarkan akan ada yang namanya PMK 210 mulai April ini, apakah sesuatu yang baru atau sudah selama ini memang diskusikan cara-caranya, atau apakah ada masukan-masukan yang diminta untuk supaya dijadikan peraturan? Ya, jadi kan memang seperti kayak Bu Sri Mulyani pernah bilang ya, saya ngutip ya, Bu Sri Mulyani bilang bahwa ketika bicara tentang pajak nih tiba-tiba orang jadi alergi. Kan memang begitu, dan kenyataannya bukan kita sendiri saja, karena ketika itu mulai diterbitkan hari Jumat saya ingat, wah itu telepon saya nggak berhenti, tanya media, Pak gimana Pak, ini ada pajak baru. Nah terus kita makin loh kok ada pajak baru gitu, jadi makin abu-abu. Jadi makanya kemarin ketika kita ketemu teman-teman media sebelum ketemu teman-teman Kementerian Keuangan adalah kita bilang kita tidak menolak. Jadi nggak pernah ada statement dari kita bahwa kita menolak. Kita minta waktu untuk yuk kita kaji ulang, yuk kita kaji bersama sebenarnya ini tentang apa, dampaknya seperti apa. Nah tapi sebenarnya perjuangannya sama-sama. Jadi artinya kalau tadi Pak Frans juga singgung soal level playing field,
kita ini teman-teman marketplace ini posisinya kejepit. Di satu sisi kita ditarik-tarik sama teman-teman yang offline. Ayo dong kamu bayar pajak pedagangnya. Kalau platformnya semua bayar. Tapi pedagangnya memang sekarang ini belum dipungut dari marketplace. Harapannya adalah dari platform mereka bayar pajak sendiri-sendiri secara offline, gitu kan. Tapi tanggung jawab sendiri-sendiri lah. Itu dia karena banyak sekali pedagang yang jualan di online juga eksis secara offline. Makanya ya disekaliankan saja gitu kan. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa ada teman-teman yang berjualan di sosial media ini yang juga sulit sekali untuk jangankan untuk ditarik pajak, pertanggungjawaban kalau ada barang yang tidak sesuai dengan ini juga susah. Jadi kita posisinya kejepit. Nah, makanya sebenarnya yang kita mau perjuangkan adalah yuk kalau mau level playing field dengan offline tapi juga di sisi lain dengan social media juga sama. Nah, sama-sama kita semua satu level playing field. Jadi impact-nya nggak kemana-mana. Yang kita takutkan kan sekarang ini gini, yang offline itu ketika dipajaki, dipungut pajak langsung, pindah ke online, ke marketplace. Nah marketplace, kalau nanti dipajaki juga dan ditagih melalui marketplace-nya, pindah ke social media. Padahal social media ini ya kalau kita mau angkat isu-isunya, ini punya asing, yang dua ini lokal. Apalagi kalau ini sudah jualan di Facebook atau di Instagram itu bagaimana melacaknya. Nah ini, tapi selama ini memang peraturan itu berdasarkan inilah istilahnya feedback dari para pelaku daripada kita yang menggunakannya lah istilahnya. Kita dalam mengambil suatu keputusan juga tentu saja mengundang para stakeholder ya. Tidak hanya dari IDEA tapi juga pelaku langsung, beberapa unicorn juga kita undang sehingga tidak hanya dari sisi aspek perpajakannya saja, tapi juga mungkin bagaimana pelayanannya ke depan. Katakanlah misalnya, bisa saja nanti ke depan melalui platform e-commerce ini kita bisa mendaftarkan diri, NPWP bisa lewat sana gitu. Jadi kemungkinan seperti itu juga akan kita lihat, sehingga pemanfaatannya ini akan menjadi optimal. Karena kan selama ini kita, contoh misalnya pendaftaran harus datang langsung ke KPP dan lain sebagainya. Tapi mungkin dengan bantuan nanti marketplace, bisa jadi nanti bisa langsung daftar ke sana. Iya, karena memang selama ini ya pengalaman kan yang berkaitan dengan pajak itu bukan sesuatu pengalaman yang manis ya. Orang udah keburu takut, apalagi ini seolah-olah mencari peluang untuk membuat para pengusaha lebih apalagi ini. Kira-kira kita sudah sudah bagus itu sudah bisa mendapatkan peluang untuk melakukan usaha dan juga kan itu sesuatu yang bisa membantu roda perekonomian kita, tapi ternyata ada masalah pajak lagi. Kita lanjutkan Pak Frans dan juga Pak Untung setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Insight akan kembali sesaat lagi. Masih bersama Insight, kita lanjutkan dialog ditemani oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dari Kementerian Keuangan, Frans Wirasakti, dan juga Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia, Ignatius Untung. Kita membicarakan mengenai PMK 210 yang nanti tanggal 1 April akan diberlakukan, yaitu pajak e-commerce. Nah loh dia, jadi kalau misalnya Anda berdagang di yang namanya marketplace ya, virtual, yang pasti banyak sekali ya, dari antara kita juga menggunakan jasa yang online itu, ya siap-siap saja kalau punya pendapatan pasti akan kena pajaknya. Tapi mungkin lebih rinci lagi Pak Frans ya, apa-apa saja kewajibannya khusus bagi penyedia jasa atau pedagang yang dalam hal ini menggunakan marketplace untuk menjual barang-barangnya. Apa-apa saja nanti yang dikenakan pajak dan bagaimana cara ya inilah bayarnya dan tahunya itu bagaimana juga gitu dari pihak. Dari Peraturan Menteri Keuangan 210 ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, dia akan penegasan bagaimana tata caranya. Nah nanti akan diatur dalam aturan yang lebih ini, peraturan Dirjen Pajak lagi, siapa saja yang wajib mendaftarkan diri untuk melapor gitu. Karena sampai saat ini tadi kita sudah dialog dengan teman-teman di IDEA, ternyata kan lebih banyak UMKM. Nah nanti akan ditentukan mungkin pada level tertentu atau misalnya volume perdagangannya sudah sampai omsetnya sudah sampai nilai tertentu, dia wajib melaporkan ini ke pelaku tapi itu sebagai individu yang tahu setiap tahun juga kan harus mengisi SPT atau sebagai misalnya ya pemilik usaha gitu. Karena kan gini,
kita ingin menyamakan misalnya dengan pegawai yang mendapatkan penghasilan 4,5 juta per bulan, dia wajib mendaftarkan diri menjadi NPWP. Ya kira-kira certain levelnya itu seperti itu. Jadi pertama-tama harus memiliki NPWP. Ya, nanti kalau dia sudah mencapai nilai tersebut ya, ada nilai-nilai tertentu, jadi nggak langsung, nggak otomatis. Berapa nilainya? Perkiraan kita tadi sama dengan misalnya kalau pegawai yang mendapatkan gaji itu, yang pendapatan tidak kena pajaknya itu di bawah 4,5 juta. Jadi kalau misalnya katakanlah omsetnya dengan untung sudah 10 juta misalnya. Kalau 10 juta kan terlalu kecil ya. Mungkin 300 juta 300. setahun ya, setahun. Satu tahun, omset setahun yang kita hitung. Setahun, oke. Nah, dia nanti wajib melaporkan diri kepada penyedia jasa e-commerce itu. Nah, nanti juga pengusaha e-commerce ini, penyedia platformnya juga lapor kepada kami, oh ini sudah levelnya sudah sampai sekian. Tapi angka ini masih normatif, belum ditentukan secara pasti berapa. Nah, nanti dari situ kan udah ketahuan, oh kalau udah mencapai nilai tertentu itu, berarti dia sudah wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Dan demikian juga dia wajib melaporkan SPT-nya. Nanti kewajibannya sama seperti wajib pajak biasa mengikuti. Dan berapa pajaknya? Biasanya? Pajaknya kan ada tarifnya. Nanti kalau misalnya dia kan ada ininya, ada nanti kalau misalnya dia ingin mengikuti di bawah 4,8 miliar satu tahun, dia bisa 0,5% dari omset, omset itu yang nanti mungkin lebih banyak dipilih oleh pedagang yang UMKM itu. Oke, jadi harus ada istilahnya kejujuran lah daripada penjual atau penyedia jasa untuk memberikan informasinya kepada marketplace. Marketplace kewajibannya apa dalam hal sama. ini? Dia juga untuk menjadi pengusaha marketplace dia harus ber-NPWP tentu saja. Dan ini sudah banyak berlaku. Sudah berlaku. Sudah banyak berlaku. Nah, nanti dia kewajibannya tadi begitu misalnya ada pedagang atau penyedia jasa yang melakukan jual beli di marketplace tersebut, dia melaporkan ke Ditjen Pajak. Ya, jadi berarti untuk jumlah tertentu tapi ya, enggak. Tapi berarti harus ada effort yang tambahan ya oleh itu yang teman-teman marketplace untuk melihat ini siapa-siapa yang dan dari pajaknya dan lain sebagainya. Apa tanggapan Anda, Mas Untung, dengan adanya ini? Ini berarti kan harus ada transparansi data dan kejujuran, dan yang lebih lagi harus betul-betul tracking ya. Apa yang kegiatan yang dilakukan? Sebenarnya gini, kita fokusnya masih jadi satu adalah kita menganggap positif bahwa concern kita untuk melindungi dan membantu pedagang-pedagang yang baru mulai itu didengar. Kita sepakat bahwa yang masih mikro ke bawah lah katakanlah gitu, itu jangan dikutak-kutik dulu deh ya. Toh kena PTKP. Nah, tapi yang kedua juga adalah sebenarnya selama level playing field-nya juga dijaga dengan sosial media, buat kita siap untuk juga menyediakan resource untuk melakukan itu. Nah, yang jadi concern adalah ketika sosial media ini nggak disentuh, percuma nanti bisnis ini akan mati sendiri karena pada pindah ke sana nanti ke sana. Jadi masalah teknis, masalah sistem nanti kita bisa atasi lah. Ya marketplace punya resource-nya untuk melakukan itu sih. Tapi kalau sekarang misalnya marketplace memang melakukan semacam recap data terhadap ini penjual ini mendapatkan transaksi berapa dan lain sebagainya, itu nggak masalah itu untuk misalnya dan memberikannya nanti data itu kepada perpajakan. Datanya kita sudah punya. Menariknya online ini kan semuanya hampir semuanya terrecord. Jadi tinggal masalah buka akses dashboard, semua akan kelihatan. Nanti mana yang mau dikasih, mana yang enggak, ya tinggal difilter berdasarkan kesepakatan batasannya di mana sih thresholdnya gitu kan. Itu nggak masalah. Yang justru mengkhawatirkan adalah kalau jadi bukan masalah teknisnya, tapi masalah mereka nggak mau ngasih. Kenapa nggak mau ngasih? Karena itu tetangga sebelah kok nggak diminta, kita diminta. Nah, yang itu yang atau harus kita sama-sama. Kok kita kena, yang lain tidak kena dan lain sebagainya. Karena PMK ini, kalau saya nggak salah baca ya, itu juga menetapkan bukan cuma marketplace, tapi bisnis model lain pun yang sejenis juga akan mengikuti aturan yang berlaku. Jadi artinya semuanya. Kata level playing field ini masih agak, kalau bisnis ya istilahnya tradisional itu kan berarti kan di situ kan ada modal yang lumayan cukup besar dan juga ada ada bangunannya dan juga ada orang yang dipekerjakan dan lain sebagainya. Sementara kebanyakan yang menggunakan online atau apalagi marketplace dan juga social media itu adalah individu, dan mungkin juga individu itu kan sebenarnya mereka tiap tahun juga diharapkan mengisi SPT mereka kan. Jadi ini nggak akan double atau bagaimana? Nggak akan double karena memang perlakuannya sama tadi itu yang level playing field. Jadi memang perbedaan yang paling mendasar kan
mereka kalau yang berdagang konvensional punya toko, punya pegawai, punya gudang bahkan, yang ini kan enggak. Kan mereka kebanyakan juga yang dilakukan adalah melakukan perdagangan, jadi mereka ngambil dari tempat lain kemudian jual secara online. Ada sedikit markup gitu. Nah dari situ sebenarnya mereka juga pada dasarnya mereka sebenarnya harusnya melaporkan diri kalau begitu sudah mendapatkan penghasilan pada jumlah tertentu gitu. Jadi ini cuma menegaskan aja sih sebenarnya, yang tidak ada sesuatu yang baru. Sehingga tadi perlakuan yang sama juga disampaikan Pak Untung, kalau misalnya dia berjualan di medsos, harusnya juga begitu. Begitu dia mendapatkan penghasilan dan mendapatkan untung, misalnya dalam setahun berapa jumlahnya, dia juga harus melaporkan. Nah memang mekanisme pelaporannya, karena medsos ini kan terus terang bukan di bawah kendali pemerintah Indonesia, itu yang agak berbeda ya Pak dengan apa namanya platform e-commerce ini. Nah nanti itu ke depan juga kita akan melakukan pengawasan, cuman nggak kita umumkan lah cara mengawasi, tapi kita tahu lah ada pedagang-pedagang yang melacak ya seperti itu. harus menggunakan intel juga itu untuk melacak. Tapi kalau marketplace ini relatif lebih gampang ya untuk dilacak siapa pelakunya, dan karena semuanya terdaftar dan marketplace itu berkewajiban ya untuk memberikan ya. Ini kalau teman-teman dari anggota asosiasi, mereka apa yang paling ditakutkan lah istilahnya, merasa bahwa nih kok sudah mulai dioprak-aprik atau dilihat ininya, isi perutnya itu. Ya sebenarnya balik lagi. Jadi level playing field ini kan jadi kunci utamanya, dan buat kita selama itu diberlakukan nggak ada masalah. Nah kita melihat bahwa yang membuat teman-teman di marketplace ini khawatir adalah karena kita pun nggak kebayang bagaimana bisa menagih data itu ke sosial media. Karena sosial media ini dibuat bukan untuk berdagang. Jadi kalau dianalogikan perdagangan tradisional offline, sosial media ini kayak orang jualan di trotoar. Jadi besok jualan, besoknya lagi enggak. Terus nanti ada polisi datang, mereka langsung lari kemana? Itu dia terus gimana cegatnya. Sebenarnya hal yang paling aman adalah kalau memang dikeluarkan aturan untuk berdagang melalui online, medianya apapun harus mendaftar. Ketika enggak, bahkan platformnya bisa dikenakan sanksi. Nah itu juga yang sebenarnya kita perjuangkan, karena kalau enggak ya nanti susah, kita taat sama hukum Indonesia karena udah BUT, terus nanti ada pengusaha sosial media masuk, belum BUT cuma kantor perwakilan, terus habis itu nggak menuruti, terus jadi mereka pindah ke sana semua. Iya, ini masalah di mana regulasi itu selalu 5 atau 10 langkah di belakang apa yang sudah berlaku. Sekarang kalau mengatakan bahwa mulai hari ini tidak boleh menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, ya nggak mungkin juga kan. Ini yang ada malahan jadi ada salah satu keuntungan besar ya kalau misalnya orang berdagang lewat marketplace itu. Karena kan kalau marketplace kan antara pedagang penjual memang tidak bertemu. Tapi kan uang yang pada saat dia mau beli itu kan dititipkan dulu oleh pengelola marketplace. Dan kalau ada apa-apa kan bisa ya itu ada kepastian hukum. Jadi nanti kalau dispute di depan juga bisa ini. Sementara kalau medsos kan enggak. Jadi memang choice gitu, pilihan dari Baik, kita istirahat sebentar, tapi Pak Frans dan Pak Untung kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita lanjutkan dialog Insight bersama Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wirasakti dan juga Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia Ignatius Untung. Topik kita kali ini mengenai pajak e-commerce yang akan diberlakukan pada tanggal 1 April. Itu semua data yang diperlukan untuk peraturan ini bisa dijalankan. Untuk data tertentu ya, nggak semua data per 1 April. Berapa persen kira-kira sudah bisa? Untuk pelaporannya sendiri kan akan kita komunikasikan dengan teman-teman di IDEA dan pelaku e-commerce seperti apa bentuknya. Karena selama ini mereka kan sudah melapor juga kepada Bank Indonesia, kepada Biro Statistik. Tinggal kita mekanismenya seperti apa pelaporannya. Dan kami harapkan sih, karena ini kan nanti bisa jadi datanya harus data setahun. Mau nggak mau kan nanti belum semuanya nanti bisa kita laporkan. Karena dia bisa jadi kita lihat omsetnya setahun berapa, nah itu nanti dilaporkan. Jadi tapi nanti ada departemen khusus yang fokus kepada masalah. Selama ini memang sudah ada di tempat kita yang menangani terkait, biasanya sih di tempat yang menangani mengenai teknologi informasi. Nanti mereka yang bekerja sama. Ini ya cakap, maksudnya paham ya, karena ini kan selalu mereka harus selalu update. Teknologi kan cepat sekali berubah, updatingnya dan lain sebagainya. Tanggal 1 April ini realistis atau tidak, atau perlu ditunda atau bagaimana dari teman-teman ini? Selama progresnya bagus, masih bisa dijalankan sih. Jadi memang kita sekarang mengejar dari sekarang sampai 1 April itu kita banyak berdiskusi, ketemu juga karena akan ada peraturan dirjennya
itu kita kawal, lalu nanti teknisnya gimana dan lain sebagainya itu selama nggak ada halangan sih harusnya masih gitu. Iya, harusnya prosesnya juga semua online kan, ini kan bisnis online, jadi aja. jangan pengusaha juga nanti harus mengisi formulir ini dan kemudian itu dan lain sebagainya. Nah ini biasanya yang birokrasi ini kan yang bisa menghambat ya. Salah satunya juga kita akan memudahkan seoptimal mungkin supaya mereka tidak lagi direpotkan oleh laporan-laporan yang sifatnya tadi manual, administratif dan lain sebagainya. Ya, mengenai data collection ini bagaimana? Ada kesulitan? Ya, yang jelas ya mungkin ya tadi Facebook, Instagram dan sosmed. Orang kan sekarang kalau jual di sosmed itu. Kalau di sosmed sepanjang mereka katakanlah kan misalnya ada YouTuber atau apa namanya selebgram lah istilahnya. Yeah. Kalau mereka misalnya mengendorse sesuatu barang atau beriklan, biasanya kan misalnya ada perusahaan yang, nah kalau perusahaan ini kan biasanya mereka sudah ber-NPWP dan sudah dipotong pajaknya. Itu sih relatif lebih visible ya, selama ini memang sudah berlaku seperti itu. Nah mungkin tapi mereka yang baru tumbuh, mungkin belum tahu, belum terinfo dan lain sebagainya, mereka juga apa nih bagaimana kewajibannya mungkin belum tahu. Tapi kita akan nantiasa juga mencoba meraih data-data yang ada di situ. Jadi tadi kalau misalnya dibicarakan level playing field, di marketplace juga kita lakukan, yang di medsos juga sebenarnya kita lakukan. Cuman kan nggak kita umumkan, nggak kita atur secara khusus, karena memang ini bersifat internal di kami gitu. Iya dan sulit juga ya karena ini masuk ranah orang lain lah istilahnya karena asing yang memiliki. Tapi Pak Untung kalau melihat ini kan tadi dikatakan oke, yang kecil-kecil nggak usah lah kita, dan sementara yang besar mereka sudah bayar ya, pajak. Tapi kalau yang nanti yang sedang-sedang itu yang bisa lari dari marketplace ke sosmed dan juga ke tempat-tempat yang nggak bisa dilacak ini bagaimana sosialisasinya atau apa yang perlu dilakukan supaya itu tidak itu sebenarnya terjadi. kita sedang kemarin kan kesepakatannya bahwa kita mau kejar yang social media juga supaya level playing field. Nah kita sedang berdiskusi termasuk ada cara-cara apa dari Kementerian Keuangan yang memang mempunyai inisiatif ini, karena kita melihat ada beberapa loophole yang sulit untuk diselesaikan. Contoh begini, kalau di marketplace itu jumlah transaksi itu marketplace tahu, pedagang nggak bisa self claim bilang bahwa saya masih di bawah 300 juta karena semua tercatat. Kalau di sosial media enggak, pemilik sosial media itu tidak, misalnya Facebook, Instagram, dia nggak tahu penjualannya berapa karena transaksinya habis itu terjadinya seringkali offline atau melalui bank transfer atau melalui yang langsung peer to peer gitu kan. Jadi kalau habis itu dikejar lalu pedagangnya bilang enggak saya masih masuk mikro, bisa saja. Nah itu yang mekanisme itu yang kita sebenarnya sedang diskusikan untuk cari tahu jalan keluarnya apa sih. Jawabannya belum ada sekarang, tapi kita sebagai yang ada di industri ini lebih kepada menyajikan nih loh kasus-kasus seperti ini solusinya kayak apa, kalau kayak gini kayak apa, kayak gini seperti apa. Nah sebagai gambaran ini ada peta nggak yang dimiliki oleh teman-teman di perpajakan bahwa ini jumlah yang online e-commerce itu sekian persen atau sebagian besar itu lebih ke yang skalanya kecil, sementara yang sedang itu sekian, itu ada datanya sehingga juga target untuk siapa yang mau dikejar juga bisa jauh lebih pas lah. Kalau data spesifik terus terang kita nggak memiliki ya, tapi memang ada beberapa kasus sebagai kasus. Contohnya sekitar tahun 2014 kita melakukan semacam penelitian. Katakanlah dari 2000 waktu itu kita kulik lah satu persatu para pedagang itu, baik yang melalui menjual secara langsung maupun melalui sosial media dan lain sebagainya. Nah dari situ tingkat kepatuhannya kita adu dengan SPT yang disampaikan oleh mereka, dan ternyata banyak sekali dari mereka tidak mencantumkan NPWP pertama. Kemudian banyak juga yang tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari transaksi yang melalui e-commerce. Nah dari situ sebenarnya kita sudah mulai aware. Tapi begini ya Bu Desi, dari 10 tahun terakhir ini, kalau dulu kita mencoba untuk bekerja di Indonesia sebagai pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara tax authority itu sendirian lah gitu. Kita karena ini bagaimana caranya. Tapi sekarang ini seluruh dunia juga mulai aware mengenai aspek perpajakan dari e-commerce ini. Jadi saya juga tidak khawatir nanti bisa jadi medsos ke depan juga akan diatur oleh dunia gitu. Karena nanti secara tersistem mereka juga akan merasa ternyata ini ada juga celah-celah bersama. Nah kalau kita sendiri dibandingkan bersama-sama seluruh dunia, saya sih yakin pasti nanti ada caranya bagaimana kita
menyelenggarakan atau melaksukan pemajakan terhadap e-commerce ini di media sosial. Apalagi sekarang urusan bank dan lain sebagainya kan sudah transparan, kan ada automatic exchange of information. Itu ini kembali ke YouTuber dan Facebooker dan lain sebagainya. Ini nanti memang sama juga ya cara jumlah karena amount yang dipajakin dan lain sebagainya dengan yang misalnya marketplace itu. Karena tidak ada tarif pajak baru atau jenis pajak baru, ya relatif sama. Jadi relatif sama. Nah, selama ini YouTuber kan kita ketahui kan, apalagi anak-anak kecil tuh sekarang, penghasilannya tuh bisa besar sekali karena menjadi bintang ya YouTube, menjadi selebgram itu sudah dipajakin mereka. Yang punya channel-channel sendiri dan mereka punya jutaan hits itu, sehingga mereka memang mendapat penghasilan dari. Iya, ada beberapa informasi yang memang mereka buka ya secara tidak langsung, juga kita sudah coba hubungi mereka pasti itu karena atau saya ambil contoh misalnya yang agak open public itu ada waktu tahun lalu, ingat nggak ada yang orang perempuan marah-marah terus ngelempar uang, nah, kan viral. Nah, itu kantor pajak di sana langsung bergerak dan akhirnya dia bayar pajak gitu. Jadi tapi misalnya kalau anak-anak kecil nyanyi-nyanyi dan ternyata viral itu. Tentu saja kan misalnya katakanlah dia nyanyi dan kan pasti ada yang membayar nih. Kalau yang membayar perusahaan, dia otomatis kan udah punya NPP. Kan dia pasti potong pajaknya. Nah, kalau misalnya dia belum secara langsung itu dia pasti dipotong. Tapi kalau misalnya dia melalui agent, kan dia misalnya masih anak kecil itu kan mereka cara orang tuanya mungkin yang dipajakin. Bisa jadi seperti itu. Tapi kan ada penghasilan di situ. Atas honornya gitu. Atas dipotong honornya itu. PPh pasal 21 di situ. Itu udah sering dilakukan ini. Karena di Indonesia ini kan banyak ya YouTuber. Betul. Dan sepanjang tadi yang menyewa atau membayar menggunakan jasa mereka adalah perusahaan, biasanya langsung dipotong secara otomatis. Gitu. Oke, kita break sebentar Pak Frans dan Pak Untung, tapi kita masih lanjutkan, masih ada 2 segmen lagi ya dalam dialog kita hari ini. Tetaplah bersama kami, Insight akan segera kembali. Iya, masih bersama Insight. Dialog kita kali ini mengenai pajak e-commerce. Saya ditemani oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dari Kementerian Keuangan, Nufransa Wirasakti, dan juga Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Ignatius Untung. Pada tanggal 1 April nanti, tidak lama lagi akan diterapkan yang namanya PNK 210. Jadi akan ada pajak ya terhadap e-commerce, tapi ini bukan penambahan atau bentuk pajak yang berbeda, tapi bagi kita-kita yang misalnya melakukan penjualan transaksi di online itu akan dikenakan pajak karena di situ ada penghasilannya ya. Kalau kita punya penghasilan mau tidak mau harus bayar pajak. By the way, untung berapa di market ini pelakunya kalau kira-kira di marketplace kita yang terdaftar di khususnya di ID ya, di asosiasi ini? Gini, kalau jumlah yang terdaftar di kita kan jumlah platformnya. Jumlah platform, jumlah member kita itu 346. Itu 65% lah kurang lebih itu pelaku e-commerce, sisanya adalah supporting e-commerce. Nah, tapi yang penjualnya itu kita nggak punya data universe-nya, tapi dugaan kita itu sekitar 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 juta di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Itu udah ya terbagi-bagi, ada yang ikut di platform A, ada yang ikut platform B, ada yang multi platform dan lain sebagainya. Dan rata-rata itu kecil, sedang atau kalau data jadi 2018 kemarin kami melakukan survei di 18 kota. Itu ada 1.756 responden pedagang online. 80% itu kelasnya mikro. Jadi di bawah, seharusnya belum layak dikenakan pajak kan. Betul, 15% itu masuk kelompok kecil dan hanya 5% yang masuk usaha menengah. Yang mengkhawatirkan adalah dari segitu banyak, dari 1.700 itu yang disurvei, 95% itu berdagangnya di social media. Hanya 19% yang di marketplace. Artinya kalau mau dikejar, paling enak yang ngejar yang sosial media karena itu yang dia. Ini kan berarti harus ada semacam sosialisasi juga ya. Nah, kalau yang ada ini justru sosialisasi pajak, yang ada makin lari ke itu dia, makin sosmed. Besar ke sana. Anda sendiri bagaimana melakukan sosialisasi terhadap teman-teman yang di IDEA itu bahwa ya
istilahnya lebih banyak ininya lah, benefitnya lah kalau melakukan penjualan itu di marketplace. Iya, kita beberapa message yang kita selalu selalu sebarkan adalah misalnya sosial media itu lebih terjamin. Artinya bahkan ketika kita nggak bilang bahwa marketplace itu lebih terjamin. Sosial media tanda tanya. Kita nggak bilang nggak terjamin, tapi artinya begini, ketika kita nggak bilang bahwa semua pedagang yang berdagang di marketplace itu semuanya baik. Yang bandel ada juga gitu loh kan. Tapi setidaknya bahkan ketika ketemu yang bandel, komplain masih bisa komplain ke marketplace-nya. Marketplace-nya akan menyelesaikan karena marketplace kan akan jaga nama. Tapi kalau ke sosial media akan bilang kalau terus habis itu komplain pedagangnya lari gitu, udah transfer terus nggak dikirim, sosial media akan bilang loh itu sosial media kan bukan buat transaksi, kamu transaksi ketemu sendiri, silakan. Nah, hal-hal kayak gitu kita sampaikan. Biarpun kenyataannya kalau mau bilang orang akan berubah pikiran, enggak juga karena biasanya orang itu boleh ditakut-takutin sampai dia kejadian dia belum akan takut. Begitu udah ngalamin sendiri baru. Dan kita harus akui bahwa nggak semua yang bertransaksi lewat sosial media terus ketipu. Banyak juga yang nggak ketipu. Nah, hal-hal ini yang masih... Tapi yang jelas itu dari tahun ke tahun itu pertumbuhannya itu terasa ya marketplace di Indonesia. Terasa sekali signifikan. Jadi bisa puluhan sampai ratusan persen masih pertumbuhannya. Wow, luar biasa. Nah, ini bagaimana? Kalau dari mengatur marketplace selama ini sudah cukup baik. Ya, sebenarnya ini kan titik awal ya, momentum yang pas untuk bekerja sama dengan marketplace untuk mengetahui seberapa besar sih jumlahnya yang benar-benar melakukan perdagangan dan seberapa besar sih yang tadi kelasnya mikro, menengah dan ke atas. Dengan data kita komplit, diharapkan kita bisa memberikan suatu bisa saja mengenforce mereka atau bisa juga kita justru mendrive mereka supaya lebih maju. Nah, itu kan nanti berdasarkan kebijakan yang akan kita pilih. Kalau terkait medsos, memang sampai saat ini kita terus terang belum bisa bekerja sama dengan para pengelolanya itu karena di luar negeri. Tapi mungkin harus ada semacam sosialisasi yang dilakukan supaya kalau lebih mau aman, baik bagi pengguna dan juga penjual misalnya. Ya, kita kemarin waktu pertemuan antara Menteri Keuangan juga dengan IDEA, kita juga komit kita akan mendukung para marketplace ini supaya orang-orang pindah gitu ke marketplace yang notabene dikelola oleh orang kita sendiri, orang Indonesia, dan juga lebih aman. Dan untuk itu juga kita sudah dukung melalui Bea Cukai. Jadi nanti kita sudah uji coba dengan salah satu penyedia marketplace. Kalau misalnya mereka beli melalui marketplace tersebut, harga yang nanti diterima itu sudah include biaya masuk, pajak dan lain sebagainya. Sehingga tidak lagi kaget begitu terima, oh ternyata harganya belum termasuk biaya impor. Itu kan selama ini selalu begitu. Kalau misalnya kita beli barang, terus kita terima di kantor pos, kita dikenain pajak lagi. Nah, itu udah fasilitas. Bahkan ini kan yang membuat belanja online itu kan jauh lebih atraktif. Harganya kan lebih murah daripada di toko, karena ya salah satu karena tidak punya tokonya, tidak harus menyewa tempat dan lain sebagainya, tidak harus punya karyawan dan lain sebagainya kan. Nah, ini ada yang menarik. Tadi 8 atau sampai 9 juta lah kira-kira sekarang yang penjual online, belum lagi yang nggak tahu kita berapa juta ya di sosmed. Bisa nggak dihitung kira-kira potensi kalau nanti sudah mulai dipajakin? Walaupun memang tidak merupakan target, tapi kan ya kita tahu lah pemerintah saat ini juga harus meningkatkan basis pajak terus di terang, negara sampai sekarang ini. kita kan belum dapat data itu tadi yang pasti berapa jumlah penjualan di sana. Kalau misalnya mau menghitung gampangnya aja dari penjualan itu ya, kalau misalnya PPN-nya tinggal kali 10%-nya aja kan gitu. Tapi kan datanya sendiri dia bahkan belum berani kasih berapa sih volume perdagangan yang rupiahnya yang pasti belum ketahuan. Walaupun datanya kan semuanya ada lah, apalagi yang player-player besar itu seperti kalau bicara data agak tricky. Jadi bisnis online ini kan karena industrinya masih muda, kedua model fundingnya agak unik, ya kan. Jadi kita multi sprint. 12 sampai 18 bulan hidup dengan funding yang ada, kehabisan cari lagi. Jadi data itu mahal sekali karena akan dipakai untuk cari funding selanjutnya. Makanya memang PR kita bersama juga dari 2018 awal sebenarnya kita sudah berinisiasi bersama BPS untuk minta teman-teman kumpulin data dong. Nggak bisa kumpulin ke asosiasi karena saya misalnya ya sebagai ketua umum sehari-harinya juga jadi kompetitornya member saya gitu. Jadi kalau ngumpulin ke saya nanti mereka bilang, loh data kan aset kita, itu kita dia, kasih gitu. datanya justru kita nggak punya apa-apa. Jadi sebenarnya sekarang itu tinggal mencari partner yang netral, pihak ketiga. Kemarin sama BPS, kita juga jejaki sama BI, entah sama Kementerian Keuangan atau siapapun, tapi kalau bisa dikumpulkan satu, agregatnya saja dipublish boleh. Data individunya ya biar pemerintah aja yang tahu. Jadi sebenarnya kita juga nggak
tak perlu tahu sampai ke sana. Jadi sebenarnya penerapan undang-undang ini nanti lebih ke trial and error dan lain sebagainya, atau apakah langsung nanti kalau tidak memenuhi, wah sanksi. Nah sanksinya apa? Apakah sanksinya? Ya, tahu ya perlakuannya sama ya dengan ini. Ya, nanti akan kita ingatkan beri penalti ya, atau sama apa? Persis sama dengan yang konvensional aja gitu. Kalau misalnya dia tidak menyampaikan SPT, akan kita ingatkan. Atau kalau misalnya penghitungannya salah, ya akan kena denda dan lain sebagainya. Sama persis, nggak ada bedanya. Nggak akan di take down gitu ininya, site-nya. Enggak ya. Pak Frans, kalau negara lain ya, bagaimana kita belajar dari negara-negara? Ini kan e-commerce merupakan sesuatu yang global lah. Ada yang best practices yang paling gampang, paling efisien, tapi paling mirip dengan marketplace di Indonesia. Apa yang kita lakukan sekarang ini di PMK 210 ini sebenarnya sudah dilakukan di Amerika Serikat sekitar 5-6 tahun yang lalu gitu. Mereka mewajibkan para pengelola marketplace itu untuk melaporkan siapa-siapa yang sudah melakukan perdagangan dalam setahun dalam jumlah tertentu. Ini sudah dilakukan 5-6 tahun yang lalu. Dan mereka sama juga terlambat, ya, sedikit terlambat. Dan mereka juga tidak mengenakan pajak yang baru. Nah, yang berbeda mungkin di Uni Eropa ya. Di Uni Eropa itu kalau misalnya kita melakukan, misalnya kita orang Indonesia berjualan di Eropa, pada misalnya volume perdagangannya sudah sampai, kalau di Perancis itu 30.000 euro, kita wajib mengenakan PPN gitu. Jadi kita wajib mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak di sana, dan kita memungut PPN di situ. Dan kita harus patuh dengan peraturan pajak di situ. Dan mereka bisa mengenforce itu. Dan sama juga seperti di Australia juga seperti itu. Dan bahkan kalau di Australia mereka bisa mengenakan sanksi untuk menyetop. Misalnya saya nggak patuh dengan ini mereka, saya nggak boleh lagi berjualan di situ. Tapi kalau mereka misalnya jualannya di Facebook atau Instagram, udah belajar bagaimana cara mereka itu yang sedang kita belajarin juga. Tapi itu tadi beberapa sudah ada, kayak di misalnya di Jepang mereka sudah punya tim sendiri yang memang spesialis untuk itu. Kita pasti akan belajar ke beberapa negara untuk benchmarking. Iya, apalagi kita kan namanya belanja online, bisa belanja di mana saja kan. Betul. Ini marketplace-nya di sini, tapi juga marketplace yang di tempat-tempat lain kan juga. Yeah. Nah itu dia kan, mereka jualan di kita, nah majakinnya kan repot kan. Betul, iya. Kita istirahat sebentar, tapi masih ada satu segmen lagi ya, jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Insight akan segera kembali. Kembali bersama Insight dan dialog kali ini mengenai pajak e-commerce, dan saya masih ditemani oleh dua narasumber saya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi dari Kementerian Keuangan Nufransa Wirasakti, dan juga Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Ignatius Untung. Pada tanggal 1 April akan diberlakukan PMK 210, itu pajak e-commerce bagi Anda yang melakukan jual beli online ya, paling nggak penjualnya akan, kalau pendapatannya akan dipajak sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Nah ini kalau kita lihat, ini sebenarnya merupakan bagian yang kita sebut digital transformation. E-commerce ini tadi disebut marketplace, bahkan dari tahun ke tahun ratusan persen ya melonjak jumlahnya. Ini ke depan pasti akan lebih banyak lagi, dan ini merupakan ya, it's no longer sesuatu yang baru, tapi bagi kebanyakan dari kita itu semua tuh online, itu paling gampang ya. Kita bisa membeli apapun tanpa keluar dari rumah, dan barang juga datang langsung. Nah ini dari multiplier effect-nya saya juga lihat banyak ya, misalnya kurir yang semakin besar karena ada bisnis online ini. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan, ini kan merupakan bagian dari infrastruktur digital teknologi yang internasional. Nah, kita sibuk-sibuk dengan mengenai masalah di pajak domestik. Sementara itu player yang paling sering digunakan, contohnya seperti kalau kita beli musik dengan iTunes atau dengan Spotify dan lain sebagainya. Nah, ini kan banyak itu yang oke, kita coba untuk memajakin Google, tapi sebenarnya kan the real fight itu di situ tuh Pak Frans, dengan player-player internasional ini yang jumlahnya itu, kalau kita masih sibuk dengan jumlah UMKM, itu that's where the real money ya sebenarnya. Ya memang kita sudah juga mengusahakan ke arah sana. Kita invite beberapa pelaku unicorn ke Kementerian Keuangan, kita ajak ngobrol seperti apa sih proses bisnis mereka.
Terus kira-kira kan karena ini kan sama, pasti kan di luar negeri, di dalam negeri sama, tapi kan mereka bisa kita jadikan model. Nah, beberapa masukan itu nanti akan kita coba untuk tadi, misalnya bagaimana kita melakukan kerjasama secara internasional dengan tax authority di negara lain atau mungkin badan-badan lain, sehingga kita bisa mengetahui, katakanlah tadi download seperti itu. Kan itu melalui payment gateway yang dari beberapa penyedia jasa kartu kredit misalnya. Bisa jadi kita melakukan kerjasama dengan mereka. Dan ke depan sih sebenarnya harusnya juga ada satu pengaturan yang sama antar negara, sehingga mereka juga bisa, katakanlah kita paksa lah, quote unquote kita paksa untuk menjadi wajib pajak di Indonesia. Kita paksa kalau kita punya leverage ya, karena selama kita kalau kita dianggap sebagai konsumen yang memang besar dibutuhkan, ya mungkin, tapi apa hambatannya sekarang ini? Kenapa kita harus paksa? Harusnya mereka otomatis lah istilahnya, karena Indonesia dengan populasi 260 juta, semua orang ya bisa dikatakan yang sudah ini punya. Betul. Dan tidak hanya lagu ya, bahkan sekarang film juga kan banyak sekali. Nah itu juga nanti kita akan kerjasama juga dengan Kominfo, karena kan mereka yang mengatur ya dari sisi komunikasi dan informasinya. Tapi yang saya ingin lihat bahwa sekarang ini juga banyak negara-negara maju bahkan juga mulai aware mengenai aspek perpajakan dari e-commerce dan juga sistem teknologi informasi ini, sehingga kita akan lebih mudah dalam bekerja sama dengan mereka untuk mencari bagaimana sih solusi yang optimum dari perdagangan melalui sistem elektronik ini. Karena kalau dulu, karena kita sebagai market, kita merasa kita sendirian nih, karena kita seolah-olah dirugikan, sementara negara maju adalah produsennya. Tapi sejak beberapa tahun terakhir ini, negara produsen ini ternyata ketipu juga, karena banyak mereka yang mengalihkan perusahaannya ini ke negara tax haven country atau yang pajaknya kecil. Sehingga sekarang kita bersatu nih ceritanya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga automatic exchange of information itu nanti tidak hanya data dari perbankan, tapi juga data-data yang seperti dari medsos, dari nah itu dia, tapi kan berarti harus ada istilahnya leverage, sehingga big media company seperti Facebook dan lain sebagainya mereka mau ya bekerja sama, dan juga misalnya mau untuk membantu untuk melihat ini apa digunakan untuk apa dan apa kira-kira yang bisa. Ya itu tadi kuncinya nggak bisa sendirian. Kita harus kerja sama dengan negara-negara lain, karena kan ini kan apa kayak dan untuk itu kita mau tidak mau juga harus bisa bersaing, kita harus punya punya leverage lah. Ya, harus punya bargaining power yang besar. Untung bagaimana Anda melihat di e-commerce di Indonesia? Tadi ada pernyataan yang menarik ini digital transformation, tapi sebenarnya teknologi kan siapa saja bisa punya ya. Tapi bagaimana kita sebagai betul. Jadi kita kayak sama kalau menyinggung lagi tadi soal level playing field ya, tentang offline dan online. Sebenarnya dari asosiasi juga punya visi untuk kita nggak mau jadi disruptor, kita mau jadi enabler. Jadi kita mau menggandeng teman-teman di offline yang ayolah masuk ke online. Karena kenapa? Karena masa depannya online. Kita ngelihat seluruh dunia itu sekarang semua ke online. Jadi daripada masih berpegang terhadap offline yang makin lama juga makin sulit. Dan ini bukan suatu either or kan, harusnya udah and bisa kan? Dua-duanya, betul. Dan kedepannya begitu, kayak kita lihat Amazon aja yang semua orang bilang wah ini Amazon membunuh offline, ternyata Amazon beli perusahaan offline. Gitu kan. Di sini juga JD mulai buka toko fisik gitu kan. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri, harus makin berkoordinasi. Tapi memang kita melihat kendalanya teman-teman offline itu bukan masalah teknologi. Jadi di digital transformation itu masalah orangnya siap apa nggak bertransformasi. Nah kalau dari segi infrastruktur Anda sendiri melihat kita sudah siap atau belum untuk melakukan yang volume yang besar, terutama masalah payment systemnya. Tadi kan disebutkan kalau dengan kartu kredit itu justru gampang kan melacaknya. Tapi di Indonesia sendiri ini saya lihat kan masih hambatan kan, payment system atau payment gateway-nya masih masih transfer atau sebenarnya peer to peer, bukan lewat marketplace lebih kepada adopsi dari produk-produk finansial ini kan. Jadi kita tahu bahwa kartu kredit masih sedikit sekali yang punya. Sekarang malah yang menyodok itu kalau di payment, kalau di e-commerce itu adalah payment melalui Indomart dan Alfamart. Ini malah lebih besar sekarang daripada kartu kredit, dan ya ini kan agak aneh ya. Nah mudah-mudahan sebenarnya yang kita harapkan adalah fintech ini yang mulai muncul ya, ada GoPay, ada OVO, ini bisa muncul menjadi bisa
mempenetrasi market lebih luas lagi sehingga nanti transaksi apa-apa juga jadi lebih bisa terlacak, semuanya juga jadi lebih rapi dan harusnya kita ke situ ya. Semuanya itu online, kita tidak perlukan cash lagi. Tapi ini kita lucu ya. Betul. Untuk membayar sesuatu justru bukannya sesuatu yang online untuk belanja online, tapi kita harus ke minimarket untuk bayar. Ini bagaimana? Ini roadmap kita ke depan bagaimana untuk masalah payment system ini dan juga untuk sistem payment ini kan dikelola oleh Bank Indonesia ya. Mereka sudah mencoba untuk membuat semacam payment gateway lah untuk menyatukan beberapa, dan mereka coba untuk sebagai leadernya di payment gateway. Tapi kita belum tahu ke depannya seperti apa. Yang pasti makin ke depan walaupun tadi masih manual harus datang, tapi kan cashless, udah nggak ada lagi uang itu. Nah, dari situ sebenarnya bisa kita seperti OVO sekarang kan istilahnya lupa ini dompet nggak apa-apa, punya HP bisa bayar pakai HP. Nah, maksudnya ke depan dari kami di Kementerian Keuangan juga bisa sebenarnya transaksi ini bisa kita follow the money gitu. Jadi apa yang sudah menjadi kebiasaan bagi para penjual atau pedagang itu juga bisa menjadi petunjuk buat kita. Sebenarnya ini ternyata ada transaksi di sini. Iya, dan tidak bisa ngumpet lagi lah. Istilahnya, Untung terakhir, bagaimana e-commerce ke depan, masa depannya di Indonesia? Anda ini dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti ini, apakah akan menghambat atau sebenarnya mungkin awal-awalnya? Ya gini, kita harus hati-hati bahwa masa depan e-commerce kita nggak bisa pungkiri lah. Seluruh dunia, 5 merek termahal sedunia ini kan sekarang semuanya digital ekonomi. 3 dari 5 orang terkaya dunia juga orang digital ekonomi. Jadi potensinya besar lagi. Semua di mana-mana masuknya ke sana. Nah, yang penting adalah sebenarnya bagaimana kita bisa berdialog ya. Ketika yang kemarin kita minta ke Bu Sri Mulyani ketika bertemu juga adalah boleh nggak, ini sebenarnya bukan Kementerian Keuangan aja, tapi semua pemerintah. Jadi kita diundang di awal diskusi mau melakukan peraturan. Tapi ketika finalnya sudah keluar sebelum diterbitkan, nah kita minta boleh nggak kita diundang lagi sehingga nggak perlu ada kontroversi di media dan di mana-mana. Jadi bisa langsung berdialog, ya bagian ininya masih kurang di sini, kita kurang jelas di sini gitu. Jadi dan mengurangi miskom. Itu ditanggapi positif dan Bu Sri Mulyani berjanji untuk selanjutnya sebelum diterbitkan. Jadi sebelum tanggal 1 April harusnya ada pertemuan lagi ya. Betul. Sosialisasi selama ini yang dilakukan berhasil atau apa yang masih kurang? Ya, sosialisasi kita juga mengajak teman-teman IDEA untuk sosialisasi supaya mereka supaya nggak kaget di awalnya dan juga pada saat nanti implementasinya juga bisa smooth ya. Karena kan waktunya pendek nih, tinggal beberapa bulan lagi. Bagaimana sistem pelaporannya, terus siapa saja yang harus melapor, itu harus kita detailkan lagi di dalam peraturan pajak. Nah, ini nanti yang akan menjadi bahan sosialisasi kita bersama-sama dengan teman-teman dari pengelola marketplace. Dan diharapkan sih dengan begitu akan lebih mulus, walaupun nanti penolakan masih akan tetap ada saya yakin, tapi paling tidak. Tapi sebenarnya kan tujuannya kan bukan untuk menghambat, tapi justru nanti itu yang bisa kita kembangkan dan kita bisa kelola jauh lebih profesional lagi dan juga aspek level playing field ini kan juga penting ya. Kalau masalah pajak kan aspek keadilan itu sangat penting ya. Yang paling penting lagi apakah pajak yang kita bayar itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini kan yang sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah kalau memang masyarakat merasa bahwa ya memang ini untuk benefit kita semua, itu pasti orang juga tidak akan mikir 2 kali lah untuk bayar pajak itu. Pak Frans, terima kasih banyak dan juga Pak Untung. Jadi tanggal 1 April ya, tidak bisa ini sudah mau tidak mau akan diterapkan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Mbak. Ya, membayar pajak adalah kewajiban setiap subjek pajak yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Di pihak lain, pemerintah memiliki peran penting untuk meminimalkan penghindaran pajak dengan membuat peraturan dan meningkatkan pengawasan. Oleh sebab itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 diharapkan mampu mengatur perdagangan berbasis sistem elektronik atau e-commerce yang kian tumbuh pesat. Demikian My Insight kali ini. Anda juga dapat menyaksikan Insight di kanal YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.